Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, maaf sebelumnya kepada Bapak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil dari kelas 3E Prodi Ekonomi Syariah, NIM 5012 10179. Yang terhormat Bapak Pengampu Dosen Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Syariah, Bapak Erwin Saputra Siregar, ME. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu konsep dasar ekonomi syariah. Menurut saya, Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komparatif dan universal, baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta, yaitu yang biasa kita bilang hablum minallah, maupun dalam hubungan sesama manusia yang biasa juga kita sebut dengan hablum minannas. Materi yang kedua yaitu karakteristik dan bangun ekonomi Islam. Menurut saya, karakteristik dan bangun ekonomi Islam ada 4. Yang pertama, tujuan ekonomi Islam. Apakah tujuan ekonomi Islam? Yaitu untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Yang kedua, moral. Moral sebagai pilar ekonomi Islam. Kenapa harus moral? Yaitu hal yang sangat penting dalam ajaran Islam. Sebab terbentuknya pribadi yang memiliki moral baik merupakan tujuan puncak dari seluruh ajaran Islam. Yang ketiga, prinsip ekonomi Islam. Kenapa harus prinsip ekonomi Islam? Karena yang kita pelajari yaitu atau kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur dan kerangka ekonomi Islam yang digali dari Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat yaitu basis kebijakan ekonomi Islam. Moralitas Islam sebagai sudah dijelaskan sebelumnya membawa pada perwujudan falah hanya jika terdapat basis kebijakan yang mendukung. Maksudnya ialah segala sesuatu yang kana menjadi persyaratan bagi tetap implementasi ekonomi syariah sebagai suatu keharusan. Materi yang ketiga yaitu sejarah pemikiran ekonomi Islam. Sejarah pemikiran ekonomi Islam mulai dikenal sejak era Nabi Muhammad SAW. Dalam perkembangannya mengalami puncak kejayaan. Dan sedangkan di Indonesia, sejarah pemikiran ekonomi Islam bersama dengan halangan Islam itu sendiri ke Nusantara, yaitu lewat pedagang Arab, Persia, dan India. Teori yang keempat yaitu nilai konsumsi. Dalam ekonomi syariah, konsumsi dinilai sebagai sarana wajib yang seorang muslim tidak bisa mengabadikannya. Dalam merealisasikannya, tujuan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan manusia yaitu merealisasikan pengabdian sepenuhnya hanya kepadanya. Materi yang kelima yaitu analisis permintaan. Menurut saya, teori permintaan dan penawaran yang saling bertemu dan membentuk satu titik pertemuan dalam satuan harga dengan pendekatan maslahah. Pengaruh maslahah terdapat permintaan tidak bisa dijelaskan secara sederhana sebab ia akan tergantung pada tingkat keimanan. Dan materi yang keenam yaitu teori perilaku produsen. Menurut saya, teori perilaku produsen yaitu membahas tentang bagaimana produsen mendayagunakan sumber daya yang ada agar diperoleh keuntungan yang optimal. Baik, cuman itu yang bisa saya jelaskan tentang materi ini. Apabila ada kekurangan atau kesalahpahaman tentang pembicaraan saya tentang masalah teori ini, saya mohon minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.